berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya tolong dipimpin doanya. Sebelum mulai belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baca dulu ya kalian. Ya, Bu. Ade Saputra, Adi. Afrina, Ahmad Dhani, Aida Febi, Aisyah Pane, Aisyah Rizkia, hadir Bu. Aldini, Ananda, Sakit. Anissa, hadir Bu. Ardiansa, Pratama, Ardiansa Mutafur, Aulia, Azkia, Bapak, Nah, Elmi Salma, Elsa, Fitri, Jadi, Indonesia, Ila, Masya, Nadia, Najwa, Putra, Putri, Rizky, Bobby. Di mana rangka itu kan merupakan alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak dengan sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari organ lain, yaitu tangan. Jadi di sini fungsi otot itu adalah untuk alat gerak aktif. Nah, sekarang kita belajar tentang otot. Jadi buka buku kalian ada di halaman 163. Di sini kan otot itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada otot sinetis dan otot agonis. Di mana pengertian dari otot gerak sinetis ini merupakan otot yang bergerak secara bersamaan. Contohnya itu di saat kita berdoa dan mengelungkupkan tangan. Kan itu otot kita itu bergerak secara bersamaan kan? Nah, yang kedua itu ada otot gerak antagonis. Nah, ada yang tahu dari namanya saja apa itu otot gerak antagonis? Ya, jahat. Di mana otot gerak ini bekerja secara berlawanan. Mereka tidak mau bekerja secara bersamaan. Contohnya itu ada di mana? Ada di bahu kita. Dada. Di mana saat ini? Di mana di sini kan di otot kita ini kan ada dua otot. Yang di atas ada namanya bicep, yang di bawah ada namanya triceps. Jadi mereka itu cara bergeraknya seperti ini. Dan di saat bergerak seperti ini, otot bicep ini akan memendek dan otot triceps ya akan memanjang. Dan sebaliknya, ini kan posisinya berkontraksi dan berelaksasinya seperti ini. Otot bicepsnya akan memanjang dan otot tricepsnya akan memendek. Dan mereka tadi bekerja secara berlawanan. Itu disebut dengan otot gerak antagonis.
agonis. Nah, lanjut kita masuk ke struktur otot. Dimana di sini dapat kalian lihat ini gambar apa? Iya, gambar tangan manusia, gambar ototnya kan? Ya Bu. Inilah ototnya. Dimana di sini otot kita ini biasanya kita sebut itu daging. Kan saya sebut ini kan daging kan? Jadi di tengah-tengahnya itu terdapat tulang, di mana otot ini akan membungkus tulang kita. Seperti inilah gambaran otot kita. Di mana otot manusia ini memiliki beberapa bagian lagi. Jika dibuka ototnya, maka akan nampak ada berkas serabut otot. Kan banyak sekali ini berkas serabut otot. Dan di dalam otot juga ada nukleus atau inti sel. Inilah nukleusnya. Nah, di sini kan ada myofibril. Jadi myofibril ini adalah bagian dari berkas serabut otot. Jika dilihat lagi, dibuka lagi, maka berkas serabut otot ini akan banyak sekali myofibrilnya. Inilah myofibril. Jadi kita ambil satu ya. Inilah myofibrilnya. Di mana di dalam myofibril ini juga banyak terdapat unit-unit sarkomer. Ada yang tahu apa itu sarkomer? Ada yang tahu apa itu sarkomer? Di buku kan ada loh. Sarkomer itu adalah unit terkecil dari otot manusia. Jadi unit terkecil dari otot kita itu namanya itu sarkomer. Nah, inilah sarkomer kita. Jadi kita ambillah contohnya satu ya. Ini kan ada satu, dua banyak sarkomer kita. Jadi kita ambil satu. Dan jika diambil satu potong sarkomer, maka penampakannya akan seperti ini. Di mana di penghubung antara sarkomer satu dengan sarkomer yang lain itu ada garis. Ini ada garis. Namanya itu garis apa di situ? Garis Z. Inilah penghubung antara sarkomer satu dengan sarkomer yang lain. Nah, jika dilihat lagi, sarkomer ini memiliki banyak bagian-bagiannya lagi. Nah, inilah gambar sarkomer jika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Seperti inilah penampakan di dalam sarkomer. Nah, otot manusia itu terdiri dari dua filamen. Ada filamen tebal dan ada filamen tipis. Nah, di sini kan filamen tebal itu nama lainnya miosin. Dan filamen tipis nama lainnya aktin. Ini filamen tebal, ini filamen tipis. Kenapa disebut filamen tipis? Karena seperti kalian lihat di sini, hanya nampak satu garis saja. Jadi dia itu bentuknya itu tipis, makanya disebut filamen tipis atau aktin. Nah, sedangkan filamen tebal atau miosin, ini kan tebal ini garisnya kan, mungkin ini ada dua garis, jadi makanya disebut filamen tebal atau miosin. Nah, jadi bagian-bagian dari sarkomer ini ada pita I, ada pita A, ada garis M atau zona M, ada zona H. Nah, ada juga garis Z. Nah, garis Z tadi kan merupakan penghubung antara sarkomer yang satu dengan sarkomer yang lain. Inilah gambarnya kan. Inilah penghubung antara sarkomer satu dengan sarkomer yang lain. Nah, ada juga pita I, di mana di dalam pita I ini terdapat filamen tipis atau apa tadi filamen tipis? Aktin. Nah, kalian lihat ini kan garisnya kan. Nah, inilah filamen tipisnya atau aktin. Jadi di dalam pita I itu cuma terdapat aktin saja. Nah, selanjutnya ada pita A. Nah, di sini kalian lihat kan, di dalam pita A itu berbeda dengan pita I. Di dalam pita I itu, pita A itu terdapat dua. Ada filamen tipis dan ada filamen tebal. Di mana di pita A ini terdapat dua-duanya. Ini filamen tipisnya, ini filamen tebalnya. Nampak kan? Nah, ini aktinnya, ini miosinnya. Selain itu juga ada zona atau garis M, di mana zona atau garis M ini
merupakan bagian tengah dari sarkomer. Nah, apa tadi garis M? Bagian tengah atau garis tengah dari sarkomer. Nah, di sini juga ada zona H. Di mana zona H itu tempat terjadinya kontraksi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, sudah paham enggak? Bagian-bagian dari otot dan bagian-bagian dari sarkomer. Ya, kalau sudah kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada mekanisme kerja otot. Sebelum kita masuk ke mekanisme kerja ototnya, kita bahas sedikit dulu ya. Nah, di sini ada inilah gambar aktin. Di aktin ini ya, di mana di aktin ini terdapat ada tropomin, ada tropomyosin, dan juga ada situs aktin. Kita lihat, ini yang biru ini namanya tropomin, yang garis ini garis seperti ini itu garis seperti ini. Nah, itu namanya tropomyosin, dan ini di atas situs aktin. Nah, di mana nanti ada Ca2+ akan menempel ke tropomin, sehingga nanti struktur dari tropomin dan tropomyosin ini akan berubah. Nah, akan berubah sehingga situs yang ini tadi akan terbuka dan mereka akan ditarik ke tengah oleh myofibril. Jadi mereka nanti akan ditarik ke tengah setelah situsnya terbuka. Nah, maka ulangi lagi, bagian dari aktin atau filamen tipis tadi ada tropomin, tropomyosin. Nah, gambarnya dapat terlihat seperti ini. Ada situs aktin juga, di mana nanti ketika Ca2+ masuk ke dalam tropomin atau menempel ke tropomin, maka struktur dari tropomin dan tropomyosin akan berubah, sehingga situs yang ini tadi, situs aktin tadi akan terbuka dan mereka akan ditarik ke tengah oleh myosin, akan ditarik ke tengah oleh myosin. Nah, kita bahas lebih lanjutnya ya. Ini kalian lihat gambar ini. Nah, di mekanisme kerja otot yang pertama itu kepala myosin mengalami hidrolisis ATP. Sebenarnya ini bukan yang pertama tadi seperti yang telah dijelaskan, di mana Ca2+ tadi menempel di apa tadi yang bagian gelap tadi, menempel di tropomin. Jadi mulanya itu ada rangsangan sehingga menyebabkan senyawa bernama asetilkolin membawa Ca2+. Jadi nanti ada senyawa asetilkolin akan membawa Ca2+ ini dan menempel di tropomin yang sudah dijelaskan pertama tadi kan. Jadi dia nanti menempel di tropomin ini sehingga strukturnya tadi kan berubah dan situsnya terbuka. Nah, setelah situsnya terbuka maka terjadilah hidrolisis ATP. ATP ada yang tahu itu apa ATP? ATP Apa? ATP Apa? ATP atau adenosid trifosfat. Tri artinya apa? Tiga. Nah, jadi ATP ini terdiri dari 3 fosfat. Nah, tadi kan ATP-nya sudah mengalami hidrolisis atau pembongkaran dengan menggunakan bantuan air. Nah, mulanya ATP terdiri dari 3 fosfat setelah mengalami pembongkaran sehingga menjadi ADP atau adenosid difosfat. Apa Difosfat. Di itu apa? Di itu kan 2. Iya, Kak. Nah, jadi dari namanya saja kan di berarti 2. Tadi kan ATP 3. Nah, jadi setelah terjadinya pembongkaran, maka mulanya dari ATP akan menjadi ADP. Mulanya ada 3 fosfat hingga menjadi 2 fosfat. Di sini dapat kita lihat
ADP. ADP di fosfat dan P fosfat. Nah, jadi mulanya tadi ATP menjadi hidrolisis atau pembakaran juga menjadi ADP dan P. Selanjutnya setelah itu kepala hyosin akan berikatan dengan ADP menjadi ADP. Setelah terjadinya pembakaran dan ATP menjadi ADP, maka terjadilah kepala hyosin akan berikatan dengan aktin. Nah, yang biru ini adalah hyosin, yang merah adalah aktin. Yang biru tadi apa? Hyosin. Yang merah aktin. Nah, setelah terjadinya hidrolisis ATP tadi, maka kepala hyosin akan berikatan dengan aktin. Nah, mulanya kan mereka tidak berikatan, lihat gambar ini. Mereka tidak berikatan kan? Nah, setelah mengalami hidrolisis ATP tadi, maka mereka akan berikatan. Nah, kepala hyosin ini akan berikatan dengan aktin yang merah ini. Nah, sudah berikatan kan mereka? Setelah mereka berikatan, maka mereka akan bergerak menuju ke zona M. Apa tadi zona M? Atau ganisa. Seperti ini, kan mulanya tadi berkontraksi, mereka mendekat nih, kan membutuhkan energi. Setelah habis ATP-nya atau energinya, mereka akan menjauh kembali. Nah, posisi inilah disebut dengan relaksasi foton. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Pulang ke kelas bangku tuh. Ya udah bertiga. Sudah Sudah ada. Makanya tadi kita itu didengar. Nah, di sini ada LKPD jadi jangan kaki. Di situ ada yang pertama lokasi perbedaan antara jenis dan otogen. Contoh gerakannya sudah tadi kan sudah jelas. Awas kalian tidak bisa menjawabnya ya. Itu diskusikanlah dengan teman sekelompok atau sebangku kalian tentang jenis pada kelainan tulang. Mudah kan? Mudah kalau yang mendengarkan. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanya. Gak punya buku? Gak bisa dibaca? Sekarang tadi ada yang berlawanan, ada yang bekerja sama. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kan kita sudah belajar tentang foton, meliputi bagian-bagian otot, Struktur. Nah, jadi hari ini pertemuannya sampai di sini saja. Dan untuk minggu depan kita masuk ke materi sistem saraf. Jadi baca-baca bukunya ya, buku. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.